Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya yang terkasih dimanapun berada, puji dan syukur, senang sekali ya di hari yang baru ini Pastor Randy berkesempatan untuk hadir, menyapa, melayani, dan mendoakan Bapak Ibu sekalian, saudaraku terkasih dimanapun berada. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp, yang ada di live streaming, di room online maupun video yang akan Bapak Ibu saksikan. Halo yang di TikTok, puji Tuhan, Instagram, Facebook, dan YouTube. Damai sejahtera bagi Anda sekalian. Hore! Senang banget ya. Bersyukur di hari yang baru ini kita masih Tuhan kasih kesempatan hidup, napas, dan memuji Tuhan. Halo semuanya yang sudah bersama-sama. Apa kabar di hari yang baru ini? Saya percaya semua kita ada dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sapa-sapa dulu ya. Halo. Ya, ada di sana. Opung Aldeng Boru, puji Tuhan. Opung Agung, Opung Eping, ya. Opun Kardosihite, Opun Maria, Opun Natalia, Omah Liongbing, Stan Jensen, Irahyani, Joli Naraharjo, Wibowo 99, Teddy Henok, ya ada di sana Esther, ada Deki, ada Nengsi, halo. Ada Jona BR, ada di Facebook Joanna Maria, Lasta Silabang, di TikTok ada Sahat Pardede, ada Banci Mei, ada Pos Om, ada di sana juga Yuntak Amor dari Minahasa juga menyapa, Denny, Ruspita, Giat, Jubail Simatupan, Monik, dan Randy, Lili Eng, halo Edgar, puji Tuhan ya, terus melatih untuk beribadah ya, seperti kita tiap hari jalan, demikianlah setiap hari kita ibadah ini akan menyehatkan dan juga menguatkan roh kita senantiasa. Dari kota mana saja kah? Ada dari Ibu Sri Suparti di Solo yang live ikut dengan setia.
Ya, Septi Anggrina, puji Tuhan, Evelyn, Mas Taria, Remelia Si Hotang, Horas, Rima Siborian, Horas, Nelly Margareta di Bali. Halo, pemirsa yang di Bali, saya menyapa ya, dan nanti satu hari jika Tuhan izinkan Pastor mau berdoa di Bali. Yang di Bali mana suaranya? Puji Tuhan. Halo Bali, Bali. Nanti Pastor mau ke Bali, di mana ya bisa kita dalam berkat Tuhan bisa berdoa di Bali, mendoakan kesejahteraan, keselamatan untuk Bali dan sekitarnya. Halo Holland, bless you, Septinia. Dan semakin pagi semakin ramai. Dari Magelang, kota-kota juga menyapa. Tadi ada juga dari San Francisco menyapa, puji Tuhan. Halo Jenny, Emita, dan Yuni, puji Tuhan ya. Cindy Lim, Cindy Wijaya, Ciara, Dor, Mama Cindy juga ada di sana. Mama siapa lagi? Mama siapa? Ayo, Mama mau disapa. Ayo. Halo yang sudah sampai di Luk Banggai, puji Tuhan ya. Senang sekali bisa kemarin bersama-sama keluarga dari Luk Banggai. Ada Magdalena di sana. Halo, shalom. Meli Matindas, ya. Salam dari Bali. Oh, ada Elizabeth Lintoruan. Puji Tuhan. Terima kasih. Bali sudah merespon. Puji Tuhan. Senang sekali. Marli, Leonard, Kota Cimahi hadir. Siapa itu? Papanya siapa itu? Papanya, aduh udah lewat naik kaca itunya komentarnya. Asril Hutapea, puji Tuhan ya. Dan semuanya deh, sudah ya sapa-sapanya. Kalau sapa-sapa kepanjangan, nanti waktu kita untuk pujian tidak bisa lebih panjang. Dewi Mojokerto ya. Keluarga Koko Hendra, Cece di Palembang. Halo Ibu Inge, puji Tuhan ya. Cece Inge yang baik hati, Cece Susi ya. Dan Cece yang lain, ada CCV, puji Tuhan ya. Dan siapa tuh? Banyak sekali sebetulnya, cuman saya mengucapkannya gimana ya? Cece Suis ya, dan lain-lain. Nurbu Butar. Saya menyapa juga Bapak James Abraham, puji Tuhan. Bapak Ching Yang Effendi, Bapak Luyanto, Bapak Asril Hutapea, Ismu Endang, Eropah 80, Peranti Bukit, Bapak Agus AE, Minar Sianturi, Lesti, Suherti, dan Indi, puji Tuhan. Ya sudah, mari bersama-sama kita datang berdoa dan memuji Tuhan Yesus, mendengar sabda firman-Nya, dan pasti kita menjadi pribadi yang terberkati lewat pelayanan doa live pagi ini lewat live streaming. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan segala keberadaanmu, kuasa, kejayaan, dan kemuliaan-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami, juru selamat kami yang hidup, penyembuh yang ajaib, dan layak dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Tuhan tempat yang amat tinggi selama-lamanya. Kami bersyukur di hari yang baru ini, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita semua
membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi terang bagi langkah kita dan pelita bagi kaki kita semuanya. Ini pujian lama banget tapi legend banget. Saudara terberkati, silakan di-share. Mana tap-tap layar di TikTok? Yeay, terima kasih. Halo semuanya, dan silakan di like, di share, di posting ulang, dibagikan, di subscribe ya. Yang baru gabung, yang terberkati supaya Anda. Puji Tuhan, saya siarkan live streaming ini di bulan yang baru ya. Saya sampaikan selamat datang dan bergabung semuanya di awal Agustus ini. Video ini live streaming 1 Agustus 2025. Suatu hari akan menjadi video yang menjadi kenangan terindah selama-lamanya. Ketik rame-rame, welcome Agustus, bulan di mana saya mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan menyenangkan hati Bapakku di surga. Ketik rame-rame, bulan menyenangkan. Ketik rame-rame, bulan menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Biarlah segenap hidup kita senantiasa menjadi pribadi anak Tuhan Yesus yang selalu mau senangkanmu. Hanya ini kerinduan kami semuanya. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Mari hanya ini kerinduanku. Puji Tuhan. Halo Opun Melda, halo England, Arcing, Hetty Lesar, Juan, Berta, Ibu Erni Alibasa, Ibu Juanita, siapa lagi tuh ya, Wijaya, Lilik, Indrawati, puji Tuhan. Ros Hanes, amin. Biarlah hidup kita senantiasa dibentuk menjadi bejana yang indah, sehingga selalu menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan. Kerinduan hati Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan. Halo Ibu Dorlan Naibaho, puji Tuhan, sehat selalu ya, puji Tuhan. Halo Suhartini di Malang, kota-kota mana saja memuji Tuhan Yesus, amin. Dan namu dengan urapan yang baru Tuhan, kami mau sepertimu Tuhan Yesus, amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Halo semuanya, shalom.
kasih. Semangat tet layarnya. Wah, bisakah 1M like-nya? Terima kasih buat semangatnya. Ayo diposting ulang, di-share, dibagikan biar banyak orang terberkati. Kasih Tuhan mengalir melimpah-limpah di setiap tempat di mana doa dinaikkan. Amin. Jadikan ku alat ya Tuhan dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya! Senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit dengan aliran kesembuhan. Dan tiba saatnya Pastor akan membacakan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab suci Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Silakan Bapak Ibu bantu ketik ayat-ayatnya, setelahnya siarkan. Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan yang melayani di bidang media sosial. Ketik ayat firman Tuhan yang sampaikan, lalu siarkan. Kita sama-sama sudah melayani Tuhan, Bapa kita yang baik, dan juga memperkenalkan kerajaannya kepada orang-orang yang belum mengenalnya, atau mereka boleh berkesempatan dengar firman dengan kita men-share ayat-ayat suci ke link WhatsApp, media sosial, akses di mana saudara-saudara berada. Baik, kitab Mazmur 119 105 sampai 106 ya. Saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian, ada tertulis. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Demikianlah dua ayat dari satu kitab terpanjang di dalam kitab suci. Mazmur terdiri 150 pasal ya. Pemazmur ini adalah untaian kata-kata syair yang disampaikan yang terbanyak oleh Daud, seorang raja di Israel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa firman ini adalah pelita bagi kita. Ketika dia berjalan tanpa pelita dalam kegelapan, maka semuanya menjadi serba sulit, tersandung dan terjatuh. Apabila orang jalan dan tanpa ada terang cahaya, maka dia tidak bisa melihat ke depan. Tanpa visi, maka tidak ada tujuan. Hari ini saya mengajak saudara untuk hidup berpegang pada firman, percaya pada firman. Contoh dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Dalam kisah Injil begitu banyak Tuhan berkata, jangan kamu takut.
Jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuhmu saja. Jangan takut dengan ancaman-ancaman dunia atau orang-orang yang menakut-nakuti Anda. Tetapi kita kalau takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan membinasakan jiwa masuk ke dalam api neraka. Takutlah hanya kepada Tuhan. Dan semua ini ada di dalam perkataan firman Tuhan. Dan ketika engkau hidup, janganlah hidup dalam kebencian, tapi hiduplah dalam kasih. Tercatat juga di dalam Bible, Injil Matius 22, 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita perlu mengasihi. Lalu kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Inilah ajaran firman. Kalau ada di antara kamu yang berdosa, ampunkanlah seorang akan yang lain. Tuntunan firman setiap hari penuh damai dan kasih yang mendatangkan sejahtera. Maka ketika kita sebagai orang Kristen menyatakan hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka langkah-langkah kita akan terang, jalanmu akan bercahaya senantiasa. Dan biarlah hari ini kita kembali memberikan komitmen, ya Tuhan, aku mau berpegang pada hukum-hukum-Mu. Jangan meremehkan firman Tuhan. Sama juga seperti kita tidak boleh meremehkan sesama kita. Juga saudara jangan meremehkan dirimu sendiri. Barang siapa meremehkan diri sendiri, dia meremehkan Tuhan. Karena kita ini mulia ciptaan Tuhan yang sempurna. Jangan meremehkan firman Tuhan. Tercatat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Silakan Bapak Ibu ketik ayat ini. Ini ayat powerful banget, memberkati. Supaya setelah dengar ayat ini kita baca, kita share, kita nggak mau lagi anggap remeh. Ya, firman juga jangan kau meremehkan sesamamu. Karena manusia itu hidup berputar. Kalau hari ini dia dibawa, jangan kamu anggap enteng. Jangan kamu underestimate. Jangan kamu anggap dia hina atau rendah. Karena suatu hari ketika roda itu naik ke atas, dia hasil ketekunannya dan diberkati Tuhan, dia naik. Kamu akan mendapat malu. Dan kalau kamu hari ini merasa di atas, jangan sombong. Karena suatu hari kalau engkau nggak punya karakter yang baik, engkau akan jatuh kembali. Amsal 13 ayat 13, demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan meremehkan setiap kata firman Tuhan. Di dalam kitab suci, contoh dalam kitab Mazmur, kita banyak menemukan tulisan kata Selah. Kata Selah itu tidak perlu dibaca, tapi artinya sebagai penanda kita merenungkan firman yang baru kita baca. Firman Tuhan itu luar biasa indah, manis dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita dengar lewat masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Kalau istilah kata masuk kiri, keluar kanan, sempat nyantol, puji Tuhan. Kalau masuk kiri, keluar kiri, hanya tertawa sekejap, mangguk-mangguk. Firman Tuhan tidak seperti itu saja, tapi firman itu berkuasa
mengubah hidupmu. Firman itu ajaib, menuntun kita dan menjadi makanan rohani yang sangat rohani butuhkan, yang sangat kita butuhkan. Jangan meremehkan firman. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara-saudara melihat di kitab Mazmur itu dimulai pasal 1 ayat 1. Kalau saudara coba perhatikan ayat demi ayat itu, dimulai dari kata berhasil, lalu diakhiri dengan kata beruntung. Siapa yang mau hidupnya disebut berhasil dan beruntung? Wah, banyak sekali ya. Baik, saya mengajak saudara-saudara perlulah membaca ayat ini. Tadi sih maunya saya hanya mengucapkan, tapi ada gerakan di hati saya untuk meminta saudara mengketik ayat ini, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, setelahnya saya akan bacakan. Ini penting buat kita supaya kita bisa menemukan kebahagiaan atau kunci yang namanya keberhasilan itu di mana. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tolonglah di-share sebanyak-banyaknya. Yang di TikTok silakan di tap-tap layar, yang di Facebook, YouTube, Instagram silakan dibagikan. Puji Tuhan, ya. Mazmur 1 ayat sampai ayat yang ketiga, di sini ada satu rahasia bagaimana kita boleh menjadi anak Tuhan yang berbahagia dan juga berhasil. Saya mau tanya, siapa yang rindu dalam hidupnya nih, ya, menjadi bahagia dan berhasil? Saya juga. Dan ini janji Tuhan. Kemarin Tuhan janji toh, dan hari ini saya sudah mengalami janji Tuhan. Saya menjadi anak Tuhan Yesus yang berbahagia, dan saya menjadi anak Tuhan Yesus yang berhasil. Saya berhasil bukan karena saya hebat atau sombong, atau saya mau dibilang apa, tapi saya berhasil karena janji Tuhan ini tergenapi, ya dan amin. Rindu ya? Mau ya? Udah di-share? Udah dibagikan? Saya bacakan bagi Anda terkasih. Supaya saudara hidup berbahagia dan berhasil, ini kuncinya. Saya bacakan, ada tertulis dari Mazmur 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ini dia rahasianya, keren sekali. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat itu dari kata huruf Ibrani 4 huruf Tau, Res, He. Makasih, bless you. Tau, Res, He itu dibaca Torah. Torah. Rame-rame, Torah. He. Ada di akhir huruf He. He. Torah. Torah. Nah, Torah itu apa? Torah itu artinya adalah ajaran. Ajaran.
Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu sudah ditulis di dalam 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru disebut firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Maka jangan sekali-sekali engkau meremehkan firman. Ayat 3. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saudara memperhatikan 3 ayat ini, ayat 1 dimulai dari kata berbahagia, ayat 3 bagian akhir ditutup dengan kata berhasil. 2B, berbahagia dan berhasil. Ini semua dirindukan oleh orang Kristen. Termasuk hampir semua orang rindu, namanya berbahagia dan berhasil. Kuncinya di mana? Sesuai ajarannya, kitab suci mencatat kesukaannya ialah firman Tuhan. Maka orang yang kesukaannya firman Tuhan, Tuhan mengatakan mereka akan menjadi pribadi yang berbahagia dan berhasil. Berhasil apanya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia melayani Tuhan, berhasil. Dia sekolah, berhasil. Dia di dalam bekerja, berhasil. Menjadi saksi Tuhan, berhasil. Dan ketika dia dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat, dia berhasil berbuah-buah dari pertobatannya. Bukankah semua orang rindukan hal ini? Kuncinya ayat 2. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, jangan remehkan firman. Tapi mulai hari ini buatlah sebuah janji di hadapan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus supaya mampukan kita jalan supaya firman-Nya terus menjadi pelita bagi kaki kita. Karena saya dalam doa-doa sampaikan kepada Tuhan lewat Roh Kudus, Tuhan, jikalau Engkau tidak besertaku, saya pasti gagal. Saya pasti nggak bisa melanjutkan pelayanan ini. Saya pasti tidak bisa untuk bisa menjadi pribadi seperti sekarang orang bilang Pak Pester murah hati, suka berbagi, suka tolong orang. Kok bisa di zaman ini ada hamba Tuhan model kayak gini? Saya bilang kalau tanpa Roh Kudus saya nggak bisa. Karena sifat dasar manusia itu kan pelit, kikir, egois. Tapi Roh Kuduslah setiap hari menuntun, membimbingku sehingga hati dan hidupku, keluarga kami rindu menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, menjadi berkat bagi setiap orang. Firman yang mendidikku. Kalau Andi Simon tidak mungkin seperti hari ini tanpa firman Tuhan. Demikian pun saudara-saudara, khususnya Bapak Ibu orang tua yang anaknya akan pergi sekolah di luar kota atau pergi kuliah. Kita siapkan
baju, mau nanti ini, itu, dan sebagainya, buku-buku, peralatan kosnya, dan sebagainya, itu bagus aja sebagai orang tua. Tapi saya pesan hari ini, jangan dulu biarkan anakmu pergi, tinggalkan rumah untuk studi, baik sekolah ataupun perguruan tinggi kuliah, sebelum firman itu tertanam dalam hidupnya. Makasih, bless you. Sebelum dia hidup dalam firman Tuhan, jangan dulu lepaskan anak saudara-saudara untuk keluar dari rumah untuk ambil studi atau sekolah. Kenapa? Karena di luar sana begitu banyak godaan, menu-menu yang disajikan oleh dunia yang bisa menarik kepada dosa. Orang saja yang sudah sering ke gereja masih bisa jatuh. Apalagi mereka yang belum hidup dalam firman. Mari Bapak Ibu sekalian, orang tua khususnya, pastikan, make sure kalau misalnya bulan Agustus seperti anak-anak saya, Agustus ini mulai dia tinggalkan Balikpapan dalam masa kurang lebih 4 tahun. Kalau dapat percepatan, puji Tuhan bisa 3,5 tahun. Iya, saya orang tua relakan untuk mereka mengambil studinya. Yang laki-laki anak saya Wifer di Malang, yang Spanish anak saya yang cewek di Jakarta. Biarlah hidup mereka ada dalam firman Tuhan. Dan ketika saya mengutus mereka studi, mereka akan berbuah roh dimanapun dia mengambil sekolah perguruan tingginya. Bapak Ibu terkasih, saya belum selesai. Saya mau kasih dulu firman yang datang dari Tuhan bagi saudara-saudara yang hari ini sedang sakit. Ya, jangan meremehkan firman. Sekarang saya maju, saudara-saudara, saya mau kasih 2 penguatan, dan inilah firman dari Tuhan bagi saudara-saudara. Yang pertama yang sedang sakit, ada kesembuhan, ini firmannya, nikmatilah. Yang kedua, Anda yang masih khawatir hal-hal duniawi, bayar kos, kontrakan, kreditan, ataukah sandang papan pangan, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Firman ini akan menjadi jawaban bagi Anda sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat di dalam kitab Mazmur. Ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini tentang penyembuhan bagi engkau yang sedang sakit, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Silakan disiarkan, ini ayat tentang obat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Baik, setelah di-share, disiarkan, dibagikan, diposting ulang, saya bacakan bagi Anda terkasih. Ada tertulis dari kitab Mazmur 103 sampai ayat yang kelima, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
Ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi firman Tuhan ini selalu mau supaya kita bersemangat, bergairah untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Katakan pada jiwamu, pujilah Tuhan segenap hati, batin, kekuatan, akal budimu. Pujilah Tuhan serta jangan lupakan segala kebaikannya. Dosamu begitu besar, Tuhan mengampuni. Kesalahan begitu banyak, Tuhan mengampuni. Ya, selamat buat Anda yang dapat berkat untuk anak-anaknya berhasil. Ya, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih yang setianya. Sakit penyakit yang begitu menyiksa, nyeri rasa sakit itu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kamu tidak akan mati oleh karena penyakit. Kamu akan hidup dan umur panjang memberitakan kebaikan Tuhan, jadi saksi. Pujilah Tuhan. Dia yang memuaskan hasrat kebaikannya sejak masa mudamu sampai hari tuamu. Dia akan menjadikan engkau kuat seperti burung Raja Wali. Wah, banyak sekali yang terberkati, banyak yang mengalami kesembuhan. Karena firman Tuhan datang, tidak kembali sia-sia, akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Satu bagian lagi, saya mau sampaikan 2 ayat dari Matius pasal 6, ayat 25 sampai 26. Silakan diketik Matius 6, 25 sampai 26. Puji Tuhan. Setelah Bapak Ibu ketik, saya bacakan. Ini bagi saudara yang sedang khawatir. Jangan khawatir lagi ya. Yang sedang takut, jangan takut lagi ya. Yang sedang bimbang, stop mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Halo semuanya, ikutin terus ya. Matius 6, 25 sampai 26. Firman Tuhan ada tertulis. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Ayo yang sedang khawatir hari ini, saat ini, stop khawatir. Kekhawatiranmu tidak mengubah hidup. Kekhawatiranmu tidak mengubah apa-apa. Yang ada semakin hancur hidupmu, semakin parah keadaanmu, semakin buruk ya situasional yang kau hadapi. Stop khawatir. Khawatir tidak menjadikan tambah baik. Khawatir itu justru bisa mengeringkan tulang dan melemahkan jiwa Anda. Karena rasa takut itu menteror, masuk lewat pintu namanya kekhawatiran. Maka Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Manusia, oh manusia, khawatirnya apa sih? Ini loh, makanan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang hendak kau makan atau minum. Apalagi, jangan khawatir akan tubuhmu. Manusia itu banyak maunya. Udah punya ini, punya itu. Ya, saya juga belajar dalam hal ini. Sebaiknya memang kalau kita punya sesuatu, ya tidak perlu juga sampai banyak-banyak lah. Saya juga belajar hal ini, ya masih belajar hal ini. Karena saya dapat pengertian, semisal kita ini kadang-kadang hidup ini menjadi beban berat. Kenapa? Saya beri contoh. Anda yang punya hobi topi, ya, punya hobi topi,
ketika engkau jalan, topimu di belakang itu disusun. Ini ilustrasi toh. Lalu jalan, kepalamu berat kan karena topimu banyak. Jadi topi kalau ada 1 atau 2 contoh. Ya. Contoh. Saudara punya apa? Jam tangan. Jam tangannya banyak, ya. Kalau saudara pakai semuanya berat toh, itu ilustrasi. Saudara punya baju banyak, bajunya coba dipakai semuanya, saya harus dipakai semuanya. Jalan abot toh, berat toh. Jadi kadang-kadang hidup ini berat ya karena kita juga yang bikin. Maka lewat firman ini kita mau tanggalkan hal-hal yang salah. Termasuk saya ngomong ini, saya juga masih belajar, tapi dengan kebenaran pencerahan saya dapatkan, saya mau supaya hidup seperti apa yang Tuhan mau, rema yang diberikan kepada saya, ya. Jadi khawatir itu apa? Tentang makanan, tentang tubuh banyak maunya, udah punya ini, mau itu, udah punya 1 jam, mau 2 jam, udah punya 1 make upan, mau make up yang lain. Sudah perempuan sudah punya perhiasan 1, mau perhiasan 2. Coba perempuan, wanita-wanita, ya, ibu-ibu, cek perhiasanmu berapa banyak. 1 lemari masih kurang, lemari kedua. 1 laci masih kurang, laci kedua. Itu mau dipakai semua, seandainya dipakai semua. Seandainya gini, satu waktu harus semua perhiasan yang ibu-ibu punya pakai serentak. Keberatan. Demikianlah ketika Tuhan melihat hidup kita, dan seandainya waktunya Tuhan minta pertanggungjawaban, kita nanti maka sejak hari ini ada firman datang ingatkan kita, biarlah kita tidak khawatir berlebihan, ya. Tidak usah terlalu khawatir tentang tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai, asalkan ada sudah baju, ya, asalkan sudah ada celana, ya, syukur-syukurlah, puji Tuhan, ya. Saudara-saudara yang cemas juga, cemas nggak beralasan, atau cemas karena ada sesuatu yang salah, ya bacalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Cemas karena juga ada kegelisahan, biar ayat-ayat firman itu menyembuhkan Anda sekalian, ya. Amin. Ibu Kiki 27, Shalom juga semuanya. Nah, tidak usah khawatir tentang termasuk apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah banyak saya bacakan. Jangan meremehkan firman. Jadikan firman Tuhan pelita bagi kita. Apakah firman itu hidup, Pastor? Hidup. Apa firman sanggup men-take over masalah saya? Sanggup. Apa firman bisa menyembuhkan saya? Bisa. Semua yang saya ucapkan tadi ini baru saja saya menjadi saksinya. Firman Tuhan benar nyata. Percayalah kepada Tuhan, maka hiduplah sedang rencananya. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terberkatilah setiap mereka yang sudah dengar firman Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, kami percaya firman-Mu lah yang sudah menjadi jawaban, dan kami yakin bahwa setiap pemirsa yang mendengar firman sudah menemukan jawaban, dan bagi mereka yang sakit sudah mendapatkan obat kesembuhan dalam
nama Yesus. Amin. Angkatlah air minum dan minyak Bapak Ibu yang mau diberkati. Puji Tuhan. Air minum dan minyak di tangan kami diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat kami minum, sakit penyakit menerima kesembuhan ilahi. Minyak di tanganmu, saya berdoa diberkati dalam nama Yesus. Oleskan firman Tuhan berkata, kalau dia berdosa, dia mengaku dosa, dosa diampuni. Dan kalau dia sakit, sakitnya disembuhkan. Bagi mereka yang terbaring lemah di ranjang pesakitan, ada kuasa dalam minyak. Dioleskan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Tercatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Percayalah firman Tuhan dan stop meremehkan firman-Nya. Karena firman-Nya berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Air minum dan minyak sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Silakan diminum bagi yang mau minum. Airnya silakan dioleskan bagi yang membutuhkan keajaiban kesembuhan dari minyak yang sudah diberkati. Amin. Seru sampai semangatnya minum muncrat tumpah. Gimana saudara juga ada tumpah-tumpah di bajunya karena saking segarnya air berkat yang kita minum. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani hari ini. Saya pribadi terberkati dan Bapak Ibu saya membaca komentar sangat terberkati. Sama-sama, segar banget ya, puji Tuhan. Saya terima kasih ada begitu banyak kesaksian yang masuk di live streaming ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan, semua karena Tuhan yang menunjukkan, membuktikan kasih-Nya kepada saudara lewat pelayanan sederhana ini. Mau lihat godang pester Tuhami Sudena. Allah. Lamriah Kuta Barat, terima kasih, puji Tuhan. Baik, kita akan mohonkan doa berkat. Setelah doa berkat, saya akan memberikan kesaksian-kesaksiannya. Baik, angkatlah tangan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat, rahmat anugerah, kasih sayang, kesembuhan, kesejahteraan, kedamaian di dalam hati, hidup, dan keluargamu. Sepanjang hari ini, berkat Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau dari hal yang jahat, kecelakaan, penipuan, hipnotis, darah Yesus Kudus melindungi, tutup bungkus tujuan kita sempurna. Milik Tuhan Yesus yang dimeteraikan dengan keselamatan, perjanjian kekal, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sebelum dunia. Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup